Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bertemu kembali yaitu dalam rangka pembelajaran yaitu bidang studi PPKN yang diajarkan oleh saya sendiri. Salawat beserta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya sehingga mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah kita sudah melalui yaitu kegiatan belajar mengajar atau KBM di semester 1. Dan hari ini kita mulai lagi yaitu memasuki pembelajaran di semester kedua. Mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kemauan untuk belajar terus ya, mengikuti pembelajaran di MTS Al-Amar ini. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, Bapak hari ini akan memberikan pembelajaran PPKN bagi yang sudah memiliki buku pembelajaran kelas 9, yaitu dibuka nanti halaman 4 ya. Di halaman 4 kita akan membahas yaitu makna persatuan dalam kebangsaan ya. Silahkan dibuka bukunya bersama-sama. Dan Bapak atau guru-guru sangat mengharapkan sekali bagi anak yang belum memiliki untuk segera memiliki buku pendamping pembelajaran ya, bahan ajar ini, apalagi kelas 9 ini waktunya barangkali tidak terlalu lama, biasanya di bulan Maret April itu pelaksanaan ya, Maret April pelaksanaan ujian. Jadi sekarang kita sudah masuki bulan Januari tanggal 19. Sekarang udah tanggal 19 Januari. Tinggal beberapa bulan saja, barangkali tidak terlalu lama. Oleh karena itu buku ini perlu segera kalian miliki ya. Sudah tersedia di MTS Al-Amar. Silakan menghubungi panitia pengadaan buku atau bahan ajar atau pendamping bahan ajar yang sangat perlu dalam pelaksanaan KBM ini ya. Terlebih-lebih nanti apabila kalian mendapat tugas, yaitu kalian harus melihat buku pendamping tersebut ya. Kalau tidak memiliki tentu akan merasa kesulitan ya, akan merasa kebingungan seperti apa yang akan saya kerjakan gitu. Ya, oleh karena itu kami atau Bapak sekali khususnya ini buku pelajaran PPKN untuk segera dimiliki ya, untuk kalian belajar di rumah ya, karena saat ini kita masih dituntut oleh pemerintah untuk tetap belajar secara daring ya, belajar di rumah ya, untuk lebih hati-hati ya, lebih rajin membaca buku di rumah. Baik anak-anak sekalian, kita lihat di halaman pertama ya. Jadi persatuan ini berasal dari kata satu ya, artinya utuh, tidak berpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya berbagai corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan ya. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan ya. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, bersatu karena didorong oleh keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Setidaknya terdapat 3 makna penting di dalam persatuan dan kebangsaan sebagai berikut. 1.
rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Nah, itu 3 makna penting di dalam persatuan. Jadi poin pertama ya, rasa persatuan dan kesatuan itu bertujuan untuk membina kebersamaan ya, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sebab manusia itu tidak sempurna sifatnya ya. Jadi antara satu dengan yang lain kita saling melengkapi. Misalkan si A pandai matematik ya, si B pandai IPA, dan si C pandai IPS. Nah itu kan. Nah disitulah mereka saling melengkapi ya, saling kerjasama di dalam pembelajaran. Artinya berdiskusi ya. Kemudian di dalam masyarakat juga sama. Kita saling menjaga kebersamaan. Walaupun barangkali di situ nanti ada orang yang ya dianggap mampu, orang kaya, ada orang yang sederhana, ada orang yang tidak mampu. Nah, mereka itulah antara ketiga kriteria ya, ketiga kompetensi itu yang tidak sama, yang kaya, yang sedang, dan yang miskin atau kurang mampu. Mereka itu harus saling menjaga kebersamaan, saling membantu ya. Jadi sini yang kedua itu dijelaskan menjalin rasa kemanusiaan ya, sikap saling toleransi. Nah ini yang berarti yang kedua yang lebih pas ya. Di masyarakat itu kita harus saling toleransi. Kamu di sekolah juga sama ya. Di sekolah itu kamu harus saling toleransi, artinya saling menghargai, menjaga harmonis ya, harmonisasi untuk hidup berdampingan tadi ya. Yang nggak punya kita bantu ya, yang merasa mampu tidak lagi ada kata-kata menghina ya, tidak meledek dan lain sebagainya. Kita harus toleransi. Toleransi itu apa? Merasa kasihan, kita merasa kasihan kepada dia, misalnya belum punya pensil atau belum punya buku ya, kita bantu sekemampuan kita ya, supaya untuk menjaga harmonis. Harmonis itu artinya apa? Harmonis artinya ketentraman, kesejahteraan, kedamaian. Jadi di dalam lingkungan sekolah itu akan terjadi harmonisasi ya. Tidak ada saling hina, saling meledek, saling lempar dan lain sebagainya. Nah, ini tidak ada karena kita punya sikap saling toleransi. Ya, itu tujuannya untuk menjaga harmonisasi ya. Dan yang ketiga tadi menjalin rasa persahabatan ya, jelas ya. Di dalam sekolah itu semuanya kelas 1 atau kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu diusahakan ada rasa persahabatan, ada rasa kekeluargaan ya, saling tolong menolong antar sesama ya. Tidak ada ya istilah beda ya, kamu kelas 7 bukan teman saya ya, jangan seperti itu. Kamu kelas 8 itu bukan teman saya, kamu belum teman saya dan lain sebagainya. Kita harus tetap menjaga rasa persahabatan. Nanti akan timbul rasa kekeluargaan. Kalau timbul rasa kekeluargaan apa? Kita berarti saling tolong menolong ya. Sikap saling tolong menolong ini ada kaitan dengan tadi yang pertama dan kedua sama ya. Sikap tolong menolong antar sesama serta sikap, dan akhirnya timbullah rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme itu apa? Yaitu ya kita berarti akan merasa satu bangsa ya, satu negara, bahwa kita ini sebagai siswa MTS kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita adalah sebagai ya pemuda Indonesia ya. Dari manapun kita berasal, dari manapun kita, daerah kita dari mana, suku kita apa gitu kan, agama kita apa, kita tetap menjunjung rasa yaitu kebangsaan. Menjunjung rasa sikap kebangsaan, yaitu disebut
nasionalisme ya. Jadi jangan menganggap kamu suku Ambon, kamu suku Batak ya. Kamu bukan orang Tangerang ya. Kamu bukan orang misalkan Bogor dan lain sebagainya, sehingga tidak ada rasa persatuan. Kamu orang Curug ya, kamu orang Legok dan lain sebagainya, kamu orang Parung Panjang dan lain sebagainya. Jadi nah itu jangan dibeda-bedakan daerah. Kita ini harus menciptakan yaitu namanya nasionalisme. Kita sebagai pemuda Indonesia ya. Nah, kemudian dilanjut, Indonesia itu merupakan negara yang besar. Jadi kita kan negaranya besar sekali, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini tentu terdiri dari berbagai ras. Apa itu ras? Ras itu artinya perbedaan warna kulit ya. Warna kulit kita mungkin beda-beda. Ada yang putih ya, ada yang sawo matang, ada juga yang hitam ya. Kemudian agama kita juga berbeda ya. Agama yang diakui di Indonesia itu sekarang kan 6 ya. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu ya. Nah, itu agama banyak ya. Tentu kita tidak dibenarkan saling menghina satu agama ya. Kita tetap menjaga yaitu namanya saling tadi yaitu toleransi ya. Biarkan mereka menjalankan agamanya, sebab mereka juga tidak mengganggu agama kita. Tidak dibenarkan kita mengganggu yaitu ibadah-ibadah agama orang lain ya. Orang Islam pun sama ya, mari kita laksanakan sebagai umat Islam, melaksanakan ajaran Islam sebaik mungkin ya. Silakan belajar sholat ya, belajar mengaji, pergi kemana, ke musola ya, ke tempat pengajian, menuntut ilmu agama ya. Kita tidak ada yang melarang kok ya, bebas ya. Karena kita memang negara Pancasila. Gender itu perbedaan jenis kelamin ya, golongan, budaya dan suku. Keragaman ini hendaknya dilihat sebagai pemicu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa ya. Perbedaan jangan dilihat dalam kehidupan sehari-hari hanya karena adanya perbedaan fungsi dan peranannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Begitu juga sebagai warga negara adalah sama dalam derajat dan kedudukannya. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, sama dalam derajat dan kedudukannya yang diwujudkan dengan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan ya. Kita semuanya mempunyai hak sama, kewajiban yang sama. Contohnya kamu sebagai siswa madrasah, kewajiban kamu itu sama. Misalnya menuntut ilmu ya, menuntut ilmu di sekolah, kemudian harus tepat waktu. Misalkan nanti kalau udah harus datang ke sekolah, biasanya pagi jam 7 sampai di sekolah dan pulang jam 12.30. Itu namanya aturan ya. Kita harus sama-sama ya. Tidak ada yang boleh pulang jam 9, boleh pulang jam 10, tidak ada. Kita harus sama-sama, itu namanya kebersamaan ya. Kemudian dan lain-lainnya kan masih banyak ya. Dalam hal kita memperoleh hak. Hak itu apa? Hak itu sesuatu yang harus diterima. Apa yang harus diterima di sekolah? Yaitu pelajaran ya, pembelajaran yang harus diterima itu sama. Kelas A atau kelas 7 itu semuanya berhak untuk menerima pembelajaran di sekolah MTS Al-Amar. Tidak dibeda-bedakan. Kelas 8 berhak ya, kelas 9 berhak. Selain pembelajaran apa? Mendapat perlindungan dari sekolah ya. Jadi semua siswa itu harus mendapat perlindungan atau namanya pemeliharaan, tidak dibiarkan gitu kan. Oleh karena itu sekolah membuat aturan. Misalkan yang jam pagi jam 7 ada di sekolah, nah itu harus pas. Jam 7 siswa kelas 7 ada di madrasah. Jangan baru jam 8 baru datang, berarti itu tidak mengikuti aturan ya. Atau berarti tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian
haknya itu kamu tadi menerima pembelajaran ya, menerima perlindungan dari sekolah. Kalau ada anak madrasah yang dianiaya oleh sekolah lain, tentu sekolah akan membantu ya menyelesaikan permasalahannya. Bukan membantu untuk menambah ribut, bukan ya. Jadi menambah yaitu memberi perlindungan itu menyelesaikan masalah. Tapi sekarang alhamdulillah di MTS ini sudah tidak ada lagi yang namanya tawuran. Mudah-mudahan tidak ada selanjutnya. Karena sekarang berurusan dengan kaitannya dengan pidana polisi ya. Kalau kalian ada yang melakukan tindak tawuran ya, yaitu menyerang satu sekolah, jelas sekarang urusannya bukan sekolah lagi, tapi itu dengan polsek ya, dengan kepolisian. Nah, ini berhak mendapat perlindungan itu. Jadi perlindungan ini semuanya dilindungi oleh sekolah. Baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu mendapat perlindungan yang sama ya. Itu hak dan kewajibannya yang sama di madrasah ya. Kemudian persatuan dan kesetaraan, persamaan dan kesetaraan merupakan nilai dasar yang diperlukan dalam pengembangan demokrasi Indonesia ya. Kita ini perlu memikirkan yaitu persamaan dan kesetaraan, sehingga kita harus merasa sama ya dalam negara ini, itu untuk mencapai nilai dasar yang diperlukan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Persamaan dan kesetaraan dapat diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara ya. Persamaan atau kesetaraan ini perlu dikembangkan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan usaha keras ya, agar tidak terjadi diskriminasi ya atas kelompok etnis, bahasa daerah atau agama tertentu. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi ya? Diskriminasi itu artinya tindakan yang namanya bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok minoritas ya, kelompok yang kecil ya, menyampingkan ya, menghina kelompok yang kecil. Artinya tidak dianggap, itu tidak benar, diskriminasi atas ya, atau kelompok etnis ya. Jadi etnis itu masalah agama, suku, bangsa ya. Kita tidak boleh menghina-hina yaitu suku, daerah mana asal, itu jangan suka dibawa-bawa. Semuanya adalah bangsa Indonesia. Kemudian berikut ini ada dilanjutkan ya, ada permasalahan satu persatu ya, supaya lebih jelas. Apa itu ras ya? 1 ras, kemudian 2 agama, 3 gender, 4 golongan, dan 5 budaya. Ras itu adalah yaitu ciri-ciri fisik tertentu ya. Jadi kita itu kalau dilihat misalnya warna kulit ya, warna kulit kita itu kan di sekolah juga udah bisa dilihat. Ada yang warnanya putih ya, ada yang warnanya agak sawo matang kuning ya, ada juga yang hitam. Kemudian bentuk mata kita juga berbeda ya. Ada yang bulat, ada yang sipit, dan ada yang ya misalnya ada lonjong dan sebagainya. Bentuk hidung ya, warna rambut dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan sebagai ras ya. Kedua agama, ya agama kita ini sudah dijelaskan tadi banyak sekali, tadi ada 6. Kita tidak boleh menghina atau meledek satu agama, tapi kita harus berdampingan ya. Setika kebersamaan penduduk yang beragama Islam terhadap penduduk yang beragama lain telah menciptakan suasana damai ya antara pemeluk agama di Indonesia ya. Kemudian gender itu adalah jenis kelamin yang menyebabkan terjadinya perbedaan hak dan kewajiban ya. Misalkan antara pria dan wanita itu tentu walaupun hak dan itunya antara hak dan kewajiban yang sama, tetapi di situ ada dalam pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan kodratnya sebagai wanita. Segagah-gagah wanita tetap sebagai ibu rumah tangga, tidak boleh melebihi kaum lelaki atau pria ya. Jadi tetap wanita sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki nanti sebagai kepala rumah tangga.
Tidak bisa ya, walaupun misalnya seorang laki-lakinya bodoh, perempuannya pintar, jadi seorang wanita jadi ingin jadi kepala keluarga ya, atau menjadi pemimpin rumah tangga, ini akan terbalik ya. Jadi tetap wanita adalah sebagai ibu rumah tangga ya, kodratnya itu adalah gender tadi ya. Golongan di Indonesia terdapat banyak golongan ya. Golongan itu baik golongan agama, partai politik, profesi, pendidikan maupun organisasi ya. Nah, di sini apabila setiap golongan dalam masyarakat tidak menganggap golongan yang paling benar atau baik dan tidak menganggap golongan lainnya salah atau buruk, akan tercipta suasana damai dalam masyarakat. Jadi kuncinya, salah satu golongan atau kelompok tidak boleh menganggap dirinya paling benar dan golongan lain dianggap buruk atau dianggap salah. Nah, ini tidak benar. Pokoknya kita tidak boleh menganggap bahwa kita paling benar atau kita paling baik, orang lain tidak baik. Nah, ini tidak benar ya. Akan tercipta suasana damai kalau semuanya tidak merasa paling baik, tidak merasa paling benar ya. Atau tidak menyalahkan orang buruk, menyalahkan orang itu ya berbuat salah terus ya, itu tidak ya. Insya Allah akan tercipta yaitu masyarakat yang damai ya, sejahtera ya. Jadi tidak ada lagi keributan di dalam masyarakat. Setiap golongan diharapkan memosisikan dirinya sejajar dengan golongan lain dan saling melengkapi satu sama lain ya. Nah, kemudian budaya dan suku. Di wilayah Indonesia terdapat sekitar 300 suku ya. Jadi katanya di Indonesia itu ada 300 suku. Nah, suku bangsa itu disebut etnis ya. Kita ini disebut etnis Sunda ya. Kebanyakan kita suku etnis Sunda. Tapi ada juga barangkali ada di antara teman kalian yang suku Ambon ya, suku Batak. Sekarang di kita itu sudah banyak katanya warung-warung Batak. Berarti mereka itu etnisnya etnis Batak. Nah, itu orang Sunda atau orang Jawa ya, ada etnis Jawa ya, suku Jawa ya. Nah, ini juga kita harus berdampingan ya. Tidak boleh suku Jawa menghina suku Batak ya, atau suku Batak menghina suku Ambon, Minang dan lain sebagainya. Suku Sunda ya, mentang-mentang di sini suku Sunda atau wilayah Sunda, jadi menghina yaitu suku Ambon ya, Batak dan sebagainya. Nah, itu kalau kita saling menghina akan terjadi satu ketidaknyamanan ya, akan terjadi konflik, akan terjadi keributan. Kemudian bahasa daerahnya pun bermacam-macam ya. Ada bermacam-macam bahasa daerah. Mengembangkan kebudayaan selaras dengan nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan yang luhur ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal ini berarti bahwa pengembangan budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan nilai-nilai peradaban ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan di sini kita harus menyelaraskan antara budaya ya dan hak masyarakat tradisional, yaitu dengan nilai-nilai sekarang yang ada. Mana nilai masyarakat tradisional, yaitu kebiasaan pada zaman orang tua kita dulu. Sekarang dikatakan negara yaitu dalam keadaan modern ya, nilai-nilai peradabannya sudah maju. Apa itu peradaban? Yaitu tata pergaulannya agak berbeda sekarang. Bapak harapkan di sini walaupun kita bergaul dengan orang lain ya, kita harus tetap menjaga budaya kita, bahwa Indonesia itu budayanya adalah budaya orang yang sopan, ramah dan santun. Berbahasanya sopan ya, tidak berbahasanya yang kasar. Kita tidak mengikuti ala-ala atau budaya-budaya orang luar ya. Orang luar sikapnya kasar, bahasanya ya galak ya, bahasanya kasar dan lain sebagainya. Dan itu bukan budaya kita ya. Jadi sekali lagi tetap kita harus mempertahankan budaya kita sebagai budaya Indonesia yang baik dan sopan ya.
Prinsip di persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan lain sebagainya, ya. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yaitu ada beberapa hal, ya. Yaitu satu, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ya. Apa artinya? Ini dijelaskan bahwa kamu harus tahu Bhinneka Tunggal itu apa? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah yaitu bunyi pedoman bangsa kita yang disebut lambang negara kita. Jadi pedomannya itu atau semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Kamu sudah hafal ya. Tapi Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari mana? Diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular, ya. Sekali lagi, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Semua ini bermakna mempersatukan seluruh rakyat wilayah Nusantara dalam bentuk persatuan dan kesatuan tanpa terpecah belah. Kemudian yang kedua, ya, prinsip nasionalisme. Jadi nasionalisme itu secara harfiah diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau suatu ajaran mengenai bangsa dan negara yang mengikat perasaan cinta dan kebangsaan pada tanah air. Jadi kita harus punya rasa nasionalisme. Berarti apa? Yaitu kita mencintai bangsa Indonesia, mencintai tanah air, mencintai negara kita. Itu disebut sifat nasionalisme. Ajaran nasionalisme secara potensial diwujudkan melalui usaha mencapai, mempertahankan, mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa tersebut, ya. Sikap nasionalisme dapat diwujudkan melalui hal sebagai berikut. Ya. Untuk menimbulkan atau mempraktekkan bahwa kita sebagai nasionalisme, caranya seperti apa? Ya, ada 4 poin di sini. 1, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia karena kita bangsa Indonesia. Itu berarti kamu nasionalismenya bagus. Tidak menonjolkan unsur kedaerahan secara berlebihan. Kamu orang Sunda, jangan terlalu berlebihan menonjolkan daerah Sunda. Kita juga harus menghargai, yaitu tadi budaya, misalnya budaya Bali, budaya Jawa, ya. Boleh aja dibanggakan, tapi tidak berlebihan. C, bangga menjadi bangsa Indonesia. Kalian sebagai siswa MTS Al-Amar, ya, kelas 9 apalagi ini, harus merasa bangga sebagai yaitu bangsa Indonesia. Gitu. Ini harus bangga, harus senang, ya, sebagai putra bangsa Indonesia. D, mencintai produksi dalam negeri. Nah, kita harus belanja, ya, itu menggunakan bahan-bahan buatan dalam negeri kalau kita mempunyai sifat nasionalisme. Misalkan baju kita ini buatan mana? Buatan Indonesia, ya. Buatan Tasik, ya, buatan Bandung dan lain sebagainya, sepatunya, ya. Kemudian buatan dari mana nih? Buatan dari tempat lain. Jangan buatan Cina, jangan buatan Amerika, ya. Kita memberi buatan Eropa, jangan, ya. Kita harus mencintai produksi dalam negeri, ya. Kalau kita mempunyai rasa nasionalisme. Nah, itulah ciri-ciri sifat yang memiliki sifat nasionalisme. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, ya. Jadi salah satu contoh dalam prinsip kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi kita adalah menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran, atau pendapat kita dapat dikemukakan secara bebas, ya, tanpa tekanan dari siapapun, ya. Kalian kalau sedang bermusyawarah, silakan pendapatnya keluarkan, ya. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari pihak manapun, ya, silakan. Bertanggung jawab apa artinya? Ide yang kamu sampaikan itu harus dilandasi dengan akal sehat, niat baik, dan norma yang berlaku. Jadi bahasanya tujuannya baik, ya, bukan untuk menjatuhkan kelompok lain, ya.
dengan akal sehat bicaranya, ya bukan bicara emosi, yaitu akalnya sehat dengan norma-norma yang berlaku. Jadi bahasanya yang disampaikan dengan bahasa yang sopan ya, dalam bicara, dalam rapat ya, atau musyawarah siswa ya, itu kalian bicara dengan norma yang baik ya, yang berlaku. Itu disebut namanya kebebasan yang bertanggung jawab ya. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara ya, di halaman 8 ini. Wawasan Nusantara itu artinya cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi wawasan Nusantara itu berasal dari kata wawas ya, artinya pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi, dan kemudian ditambahkan dengan akhiran an sebagai arti wawasan. Adalah cara pandang, cara tinjau, cara melihat. Kata Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu nusa dan antara ya. Nusa yang berarti pulau ya, kemudian dan antara yang berarti ya itu. Jadi antara itu artinya berarti letak antara dua unsur, yaitu dua benua dan dua samudra. Oleh karena itu arti dari kata Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Ya. Prinsip persatuan pembangunan ya. Di sini kita telah mendengar yaitu ada reformasi ya, terjadi pada tahun 1998 ya. Gerakan tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan. Jadi reformasi itu artinya perubahan ya, pembaruan terutama, yaitu kehidupan bidang politik, ekonomi, hukum, sosial ya. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi ya. Yaitu pada tanggal atau pada bulan Mei 1998 rakyat meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri ya. Dan akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie yang membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya ya. Nah, itu jadi tujuan reformasi mungkin banyak ya. Kalian bisa dipelajari ini ada sampai dengan D ya. Karena itu maka sekali lagi Bapak harapkan kalian ini memiliki buku pendampingan ya, supaya kalian bisa membaca, mempelajari lebih lengkap, lebih jelas di buku pembelajaran yang ada ya. Dan barangkali ya pertemuan kita hari ini Bapak cukupkan sekian dulu ya. Jadi kalian silakan segera menghubungi panitia pengadakan pembelajaran